Pemirsa, gugatan terhadap ambang batas pencapresan terus digugat. Pasalnya, aturan saat ini dianggap memasung tokoh-tokoh baru untuk maju dalam bursa Pilpres. Bahkan, sejumlah pihak mendorong presidensial threshold hingga 0% saja, seperti usulan Partai Demokrat. Aturan mengenai ambang batas pencapresan kembali dipersoalkan. Presidensial threshold 20% yang berlaku saat ini dianggap bakal membatasi demokrasi. Partai Demokrat menilai dengan aturan 20%, tokoh-tokoh baru akan sulit ikut bersaing dalam bursa Pilpres. Ini kita juga sedang panen tokoh-tokoh nasional yang sangat kaliber dan berkualitas serta punya kredibilitas tinggi. Katakanlah di level pemimpin daerah atau kepala daerah ada Mas Anies Baswedan, ada Mas Ridwan Kamil, ada Mas Ganjar dan juga Mbak Viva. Sedangkan di ketua umum partai misalnya ada ketua umum Partai Demokrat tentu saja Mas AHY, di menteri misalnya ya ada Mas Sandiaga Uno, ada Mas Erick Thohir dan berbagai nama-nama lainnya. Nah, tentunya akan sangat disayangkan jika kita punya tokoh-tokoh yang berkaliber seperti ini ya. Tetapi kemudian mereka tidak bisa ikut dalam kontestasi calon pemimpin nasional karena ruang yang sangat-sangat sempit yang dibentuk oleh aturan saat ini. Padahal konstitusi sebenarnya hanya meminta agar calon presiden dan wakil presiden itu dicalonkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. Tentunya di sini menjadi semakin relevan bagi kita semua bersama-sama menggedor pintu ya agar presidensial threshold atau ambang batas presiden itu bisa ke angka katakanlah minimal semua partai parlemen saat ini bisa ikut mencalonkan. Atau katakanlah ambang presiden ini bisa menjadi 0%. Ya, tidak lagi 20% seperti dengan saat ini. Dalam pandangan Partai Golkar, aturan presidensial threshold tidak membatasi pilihan dalam bursa Pilpres. Politik sebenarnya 20% kursi dan 20% suara untuk presidensial threshold itu tidak membatasi. Tetap saja memberikan pilihan baik kepada partai maupun kepada masyarakat ya, siapa nanti yang akan dicoblos begitu, siapa nanti akan diusulkan. Karena kalau itu 20 kan 5 paslon, kalau itu 25 yang dipakai 4 ya kan. Nah itu. Jadi nggak ada istilah ini tuh mengekang, itu nggak ada itu. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sepakat ambang batas presidensial 0% meski saat ini sulit diterapkan. Supaya lebih memberi ruang kebebasan ekspresi dan kompetisi, semua punya hak yang sama. Idealnya 0%, tapi kan nggak lucu juga ya. Ya harus ada pembatasan lah, ya 5-10%. Tapi gagal, karena sudah diputuskan tidak ada lagi pembahasan. Sementara Ketua DPR Puan Maharani menyatakan aturan presidensial threshold saat ini tidak akan diubah lagi hingga pemilu mendatang. Di DPR revisi undang-undang sudah final, tidak akan dibahas lagi. Itu sesuai dengan kesepakatan yang ada. Karenanya ya kami berharap keputusan yang sudah dilaksanakan tersebut bisa dihormati semua pihak. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lantas apa untung ruginya bagi masyarakat jika angka ambang batas itu diturunkan menjadi 0% pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara yaitu ada Bang Refli Harun. Bang Refli, apakah nggak bakal sia-sia nih bagi pihak mengusulkan presidensial threshold ini 0%? Kenapa partai bersuara ini partai besar tentu kan akan menolak perubahan itu karena yang berkuasa adalah partai besar begitu Bang Refli? Ya, kalau kita lihat sejarahnya, presidensial threshold ini memang selalu diusung oleh partai besar. Karena partai besar merasa diuntungkan dengan aturan threshold ini. Karena dengan threshold, mereka menjadi leading dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Dan itu kan terbukti paling tidak di 2 edisi terakhir. Kita tahu cuma 2 calon saja, karena 2 kekuatan itu bisa mengambil semua partai politik dan menghilangkan kesempatan untuk memunculkan calon ketiga atau keempat. Nah, threshold 20% itu secara hitungan matematis itu hanya bisa menghadirkan 4 calon. Ya, nggak mungkin 5 calon. Nah, 4 calon itu sudah maksimal, tetapi kalau misalnya dengan kecanggihan tertentu dalam tanda kutip, kekuatan partai politik yang didominasi oleh partai besar
itu bisa menjadikan calon itu 2 saja. Dan 2 itu head to head, dan itu menurut saya sama sekali memang menghalangi munculnya calon-calon lain. Jadi kita didikte oleh mereka agar memilih 2 calon dari 2 yang mereka tetapkan begitu. Menurut Bang Refli sebagai pakar hukum, bagus dengan menggunakan konsep yang sekarang ada, parliamentary threshold atau presidential threshold maksud saya, atau dibiarkan saja menjadi 0 sesuai dengan harapan dari Demokrat? Iya, sebenarnya ya, kalau kita lihat konstitusi kan hanya mengatakan bahwa sepanjang partai politik itu menjadi peserta pemilihan umum, maka mereka punya hak untuk mengajukan pasangan calon. Dan kita kadang-kadang terlalu berlebihan. Kita pikir nanti kalau misalnya thresholdnya 0, itu bakal banyak sekali calon. Yang enggak, kan dibatasi jumlah peserta pemilihan umum saja. Itu pun secara teoritis di atas kertas tidak mungkinlah setiap partai akan mengajukan masing-masing calon. Paling tidak pasti ada yang 1-2 partai yang berkoalisi untuk mengajukan calon yang lebih kuat begitu. Jadi walaupun misalnya 0%, bayangan saya calon tuh nggak akan sampai 10 pasangan. Dan kalaupun 10 pasangan misalnya, kan ada putaran kedua yang memang dijamin konstitusi. Karena kita two round sistem pilpres 2 putaran. Nah, tapi gimana cara mendobrak ini? Kalau kita lihat kan artinya tidak terlalu banyak mudorotnya nih. Kalau misalkan 0% begitu ya Bang ya, menurut sudut pandang Abang. Lantas bagaimana cara mendobraknya? Apakah memungkinkan untuk bisa menjadi 0%? Ya, saya bilang kalau mudarat manfaat, saya mengatakan 0% itu manfaat semua, 20% itu mudarat semua. Lalu kemudian bagaimana cara mendobraknya? Ada 3 pintu untuk mendobraknya. Yang paling gampang dan mudah itu melalui Perpu, ya, Perpu Presiden Jokowi. Tapi Perpu memang ada kemungkinan untuk dibatalkan di DPR. Tapi kalau Presiden Jokowi sudah berkehendak, kan bisa diperjuangkan di DPR. Yang kedua, revisi Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, dan cukup 1 pasal saja, pasal 222 kan, tidak susah, sehari pun bisa dikerjakan kalau mau, kan soal political will saja. Nah yang ketiga yang saya tempuh sekarang ini mewakili tiga pihak ya, DPD, Gatot Nurmantio dan juga Ferry Juliantono, dan akan banyak permohonan lainnya yaitu ke Mahkamah Konstitusi, meminta Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa threshold 20% itu inkonstitusional begitu, karena bertentangan dengan konstitusi, terutama pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan itu merupakan keyakinan atau pendapat mayoritas dari ahli hukum tata negara. Nah, kalau dari 3 opsi tersebut, yang mana yang paling kuat kalau menurut Bang Refli nih, kalau memang ada orang yang ingin menghapuskan jumlah presentasi untuk mengajukan suara untuk menjadi seorang presiden, itu jumlahnya yang mana yang paling kuat, caranya yang mana yang paling kuat, cara 1 kah, 2 atau 3? Ya, yang jelas ya, ke presiden orang sudah mulai putus asa, ya kan? Ke DPR sudah mulai putus asa, maka harapannya tinggal di Mahkamah Konstitusi saja. Begitu. Bang, kalau seandainya disetujui nih, seandainya nih ya, kita bicara seandainya, oke 0% terrealisasi. Tapi apa dong fungsinya partai politik yang ada, Bang? Nah, jadi jangan sampai mislead juga. 0% itu artinya semua partai politik peserta pemilihan umum bisa mengajukan calon. Jadi calon itu tidak dari independen atau perseorangan, tetap dari partai politik. Jadi bedanya adalah kalau sekarang partai politiknya ada partai politik yang diberikan keistimewaan, bisa nyalon langsung seperti PDIP, atau diberikan sedikit keistimewaan, cukup menggandeng 1 partai bisa nyalon. Kalau 0%, semua partai politik diberikan keistimewaan bisa mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mau dipakai terserah, enggak dipakai juga enggak apa-apa. Gitu. Nah, jadi tetap partai politik yang mengajukan, bukan orang per orang. Oke, jadi orang per orang nggak bisa mengajukan nih. Jadi kalau misalkan ada orang per orang yang mengajukan, dia harus punya partai politik dulu baru bisa maju untuk menjadi calon presiden, begitu ya Bang ya? Atau tetap melamar ke partai politik. Cuma cukup 1 partai politik saja, tidak perlu 3, 4, atau 5 partai politik. Bang, tapi kayaknya kalau kita lihat ini kayaknya udah kekunci Bang. Ada statement dari Ketua DPR yang mengatakan ini kayaknya nggak mungkin untuk direalisasikan di tahun 2024. Bang. Mungkin akan makan waktu yang cukup banyak Bang. Menurut Abang gimana Bang? Yang bilang nggak mungkin itu siapa?
ketua DPR kan sebenarnya karena dia menolak. Kalau dia menolak nggak mungkin, tapi kalau dia tidak menolak mungkin. Karena yang namanya mengubah aturan ambang batas itu cukup 1 hari saja. Oke. Kenapa? Karena kan cukup 1 pasal yang dibuang, pasal 222, ya kan? Nah, dari pasal 222 itu maka nanti semua partai politik bisa mengajukan calon. Kita lihat berapa calonnya, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Tapi yang jelas, kalau 20%, maksimal calonnya paling 3 dan sangat mungkin direkayasa lagi, ya, atau political engineering, rekayasa politik agar ada 2 calon lagi. Sehingga kita di fait accompli lagi. Kamu harus pilih A atau B. Kalau enggak ya sudah, nggak usah ikut pilpres, kan kira-kira begitu. Bang, sekarang Ya. Sekarang kan udah hampir 2022 lah, beberapa hari lagi menuju 2022, masih ada sisa waktu sekitar 2 tahun lagi. Menurut Abang nih, akankah nanti di 2024 itu tetap di angka 20% kalau kita ngelihat peta-peta kekuatan politiknya Bang? Atau mungkin bisa turun, katakanlah misalkan 10% atau jangan-jangan bisa 0%. Apakah ada terbuka peluang-peluang itu kalau kita lihat dari komposisi politik yang ada kekuatannya? Saya menganggap bahwa kalau minta DPR itu sudah selesai. DPR kita nggak usah hitung lagi, kita hanya menghitung Mahkamah Konstitusi. Dan pilihan bagi Mahkamah Konstitusi itu hanya mengabulkan atau menolak. Kalau menolak tetap 20%, kalau mengabulkan berarti 0%. Kira-kira begitu. Oke, jadi opsinya hanya 20 dan 20 dan 0% begitu ya Bang 0%. ya? Oke, sebenarnya bukan 0%. Presidensial threshold atau tanpa presidensial threshold. Cuma kita mudahkan saja di masyarakat 0% begitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Refli Harun, pakar hukum tata negara atas informasinya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang.